Ada yang bilang undang-undang perampasan aset tidak cocok diterapkan di Indonesia. Tidak cocok untuk siapa? Ya untuk koruptor dong, Bu. Untuk rakyat kecil yang selama ini jadi korban, atau untuk para pejabat, para koruptor, dan para penguasa rakus yang selama ini hidup mewah dari uang haram. Justru undang-undang perampasan aset adalah mimpi yang sudah terlalu lama ditunggu rakyat. Bayangkan, selama ini ketika seorang koruptor tertangkap, yang disorot hanya hukumannya, itu pun sering ringan, masih potong masa tahanan. Bahkan bisa bebas bersyarat. Sementara harta hasil jarahannya tetap aman, diwariskan ke anak, ke cucu, atau disembunyikan dengan segala cara. Bukankah itu sama saja menghina penderitaan rakyat yang setiap hari berjuang mencari makan? Undang-undang ini akan membuat negara bisa langsung menyita harta kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi. Jadi, kalau ada pejabat gajinya cuma puluhan juta, tapi rumahnya bak istana, mobilnya berderet, rekeningnya miliaran, maka harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, harta itu disita untuk negara. Jelas, ini yang bikin banyak orang ketar-ketir, karena selama ini mereka nyaman hidup dari uang rakyat, uang hasil tipu-tipu, bahkan uang dari darah dan air mata bangsa ini. Mereka yang menolak undang-undang ini sebenarnya sedang menunjukkan wajah aslinya, takut harta haramnya ditangkap dan dirampas. Rakyat tidak butuh alasan tidak cocok. Yang tidak cocok itu adalah korupsi yang sudah membudaya, hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan pejabat yang pura-pura bersih padahal kekayaannya hasil merampas hak rakyat. Sudah saatnya kita teriak lebih keras, undang-undang perampasan aset bukan hanya cocok tapi wajib ada di Indonesia. Kalau tidak, negeri ini akan terus menjadi surga bagi koruptor tapi neraka bagi rakyat kecil. DPR tidak mau mengesahkan perampasan aset para koruptor. Makanya di Indonesia ini, kekayaan alam Indonesia ini hanya dikuasai para koruptor. Coba, kalau di Indonesia ini bisa menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, pasti Indonesia bebas dari korupsi, nggak ada orang miskin. Per bulan di Indonesia ini bisa disubsidi sampai 20 juta. Coba kita desak aja DPR supaya DPR itu mengesahkan hukuman mati untuk para koruptor. Pertama itu perampasan aset para koruptor ya. Setelah itu kita desak DPR ini membuat RUU hukuman mati untuk para koruptor. Kalau narkoboy aja bisa dihukum mati, kenapa koruptor enggak kayak gitu? Di Indonesia ini yang menyebabkan di Indonesia banyak orang-orang miskin itu karena koruptor. DPR itulah koruptornya. Karena DPR itu tidak mau membuat RUU hukuman mati untuk para koruptor. Perampasan aset aja DPR ogah-ogahan nggak disahkan. Udah berapa tahun? Jokowi itu justru ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini dengan merampas aset-aset para koruptor. Tapi kenapa tidak disahkan itu? RUU-nya nggak disahkan. Kenapa kamu tidak mendesak DPR agar DPR itu membuat RUU hukuman mati para koruptor? Lalu kalau udah disahkan ya itu RUU hukuman mati para koruptor, kan di Indonesia bebas korupsi, banyak duit, nggak ada orang miskin kalau nggak ada koruptor di Indonesia. Paham nggak lo? Jangan semuanya Jokowi itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan DPR, karena yang maha berkuasa atas RUU itu adalah DPR. Udah deh, kita desak aja DPR yang tidak pro hukuman mati bagi para koruptor, udah suruh mundur aja itu semua anggota DPR, mundur, diganti sama orang-orang yang pro hukuman mati. Gimana kalau Rismon itu juga jadi anggota DPR dan terapkan hukuman mati untuk para koruptor? Gimana? Transparan juga ya. Kalau mau menghukum para koruptor itu juga harus transparan, rakyat harus lihat, jangan dibodoh-bodohin nanti nggak dihukum ternyata dibebasin. Di Indonesia kan kayak gitu, nggak bisa transparan. Dan harus ada RUU transparansi. Jadi supaya segala sesuatu itu bisa diakses oleh masyarakat itu bisa lihat, supaya pemerintah itu tidak bisa membodohin rakyat. Kalau transparan kan nggak bisa bohong-bohong gitu ya. Segala semua APBN, APBD semua, pokoknya segala sesuatu itu harus transparan supaya nggak ada kebohongan di Indonesia. Begitu. Lu mah bisanya nyalahin Jokowi doang, tapi lu nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa ngasih saran. Gimana caranya
caranya supaya Indonesia ini bebas dari korupsi? Lu nggak bisa ngasih saran. Jokowi udah membuat RUU perampasan aset para koruptor aja DPR-nya tidak setuju, tidak disahkan itu RUU-nya. Kok Jokowi mulu? Ya Bu, ya Salahin Bu. dong anggota DPR, kenapa tidak mengesahkan RUU perampasan aset? Jokowi udah buat, bahkan Jokowi juga ingin membuat RUU hukuman mati untuk para koruptor. Paham nggak lu, ha? Kalau lu tidak bisa melakukan kebaikan untuk Indonesia, udah nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngeritik. Jadi orang itu harus nih ngasih saran, ngasih solusi gitu. Jangan cuma bisanya nyalain orang, sedangkan lu sendiri nggak berbuat apa-apa. Nah, gimana solusi? Harusnya lu bisa ngasih dong win-win solution gitu ya. Gimana caranya supaya Indonesia ini bebas dari korupsi? Satu, kalau di Indonesia biar nggak ada orang miskin itu harus nggak ada koruptor. Paham nggak lo? Lu mah bilang katanya orang miskin. Lu sendiri nggak bisa ngasih solusi, bacot doang lu nyalain orang, lu nya nggak ngasih solusi, ngasih saran dong, saran gitu. Tuh DPR tuh kalau mau disalah-salahin, jangan Jokowi, karena penghalangnya adalah DPR. Jokowi mau melakukan apapun itu dihalang-halangin oleh DPR, paham nggak lu, ha? Jokowi mau menerapkan hukuman mati untuk para koruptor juga dihalang-halangi oleh DPR. Salahin aja DPR, jangan salahin Jokowi dong. Menurut kacamata saya yang tidak ada kacanya, di sini saya menyimpulkan ucapan yang disampaikan oleh anggota DPR Bapak ini yang sedang berbicara adalah salah satu anggota DPR dari lembaga DPR dari fraksi Partai Golkar. Di sini saya menyimpulkan bahwa Bapak ini sebagai anggota DPR tidak memiliki kesepakatan ataupun tidak mendukung RUU perampasan aset terhadap para pelaku koruptor untuk disahkan. Karena seperti yang kita tahu, RUU perampasan aset terhadap para pelaku koruptor, penjarahan uang rakyat, penjarahan hasil bumi negeri Indonesia ku tercinta ini adalah hampir 100% tuntutan dari rakyat Republik Indonesia yang memiliki suara yang sama agar segera disahkan RUU perampasan aset terhadap pelaku koruptor untuk segera disahkan oleh lembaga DPR di bawah Ketua DPR Puan Maharani. Akan tetapi seperti yang kita tahu, dari era kepresiden Bapak Jokowi, pada waktu itu pun Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sudah memberikan dukungan, bahkan sempat mengirimkan surat kepada lembaga DPR agar RUU perampasan aset terhadap para pelaku koruptor ini segera dibahas. Hingga masuk ke era kepresidenan Bapak Prabowo Subianto, kita rakyat Republik Indonesia pun sudah mendengar dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk RUU perampasan aset terhadap para pelaku koruptor ini agar juga segera dibahas oleh lembaga DPR. Akan tetapi sampai hari ini boro-boro mau disahkan, dibahas pun tidak di bawah Ketua DPR Puan Maharani di gedung lembaga DPR sebagaimana fungsinya harusnya. Dewan Perwakilan Rakyat harusnya berfungsi dan mendengarkan suara tuntutan rakyat Republik Indonesia, yaitu menuntut agar segera disahkannya RUU perampasan aset terhadap para pelaku koruptor. Di sini saya mendengar gitu, Bapak ini sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, menurut pendapat saya sebagai rakyat Republik Indonesia, semua anggota DPR, semua pejabat pemerintah dari fraksi partai manapun, termasuk Partai Golkar, partai apa gitu loh, yang tidak memiliki kesepakatan, yang tidak memiliki dukungan untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia, salah satunya dukungan terhadap RUU perampasan aset terhadap para pelaku koruptor, karena ini adalah tuntutan rakyat Republik Indonesia, maka di 2029 saudara-saudariku, kandidat dari fraksi partai manapun Golkar, Bapak ini kita tandai dari fraksi Golkar, saya di sini menyimpulkan gitu loh, tidak memiliki kesepakatan
agar RUU perampasan aset terhadap para pelaku koruptor ini untuk disahkan. Artinya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak berguna untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia. Maka di 2029 dari fraksi partai manapun gitu loh, kalau ada kandidatnya yang mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah Republik Indonesia ini, apabila tidak berguna untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia, tidak usah dicoblos, saudara-saudariku, gitu aja gitu loh ya. Itu saya gitu loh, saya tandai gitu. Dari fraksi partai mana yang tidak mendukung kepentingan rakyat Republik Indonesia, maka tidak usah dicoblos kandidatnya, entah itu sebagai pejabat daerah